Eh, jadi begini Bapak Ibu, setelah kita belajar tadi, eh, hati-hati, ada banyak tempat-tempat meminjam itu yang nggak bagus, apalagi ada perorangan atau lembaga-lembaga yang nggak pakai dasar hukum, seperti yang kita tahu lah. Di sini kan banyak bank kecil itu, terus orang-orang yang apa namanya tiba-tiba nawari kita pinjaman dengan pengembalian mingguan, harian, dengan yang bunga yang sangat tinggi. Itu kan rentenir sebenarnya, cuman kan nggih ngoten nggih macae kados pripun ngoten. Tapi nggih kadang kita ini memang di apa ya? Kita ini ditekan oleh kebutuhan yang mendadak, kebutuhan yang mendesak. Tapi ya itu tadi, hati-hati Bapak Ibu semuanya untuk memilih tempat meminjam. Alangkah baiknya bila kita ini ke tempat-tempat seperti bank, koperasi atau arisan-arisan yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nggih. Sumber-sumber tempat meminjam keuangan seperti yang kita bahas tadi itu kan banyak. Kira-kira sumber pertama ini kan saudara atau kerabat dekat. Menurut bapak-bapak atau ibu-ibu, kira-kira kelebihannya apa ya? Coba misalkan, Mas Wahid monggo. Untuk kelebihannya ya Pak Cahyo, kalau meminjam sama saudara, Iya. itu kan tidak ada bunganya Pak Cahyo. Nah, Iya. dan tidak ada jaminan yang diminta oleh keluarga. Mungkin salah satunya seperti itu. Oh, iya. Misal untuk kekurangannya siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu? Saya Pak Cahyo. Iya, monggo. Kalau kekurangannya biasanya itu kalau nggak segera dibayarkan, iku rusak seduluran Pak Cahyo. Oh, iya. Yang kedua, rentenir atau ya termasuk bank keliling. Kira-kira kelebihannya apa? Ibu Lia monggo. Lek bank keliling iku Pak, setahu kula iku anu ya Pak, Nggih, Bu. gampang. Cuma nyerano KTP, mari-mari wis beres cair ya Pak yo. Gitu nggih. Nggih, setahu aku sih Pak ngono. Ngoten. Untuk kekurangannya barangkali Mbak Ika. Kekurangannya itu Pak, setiap hari dikejar-kejar sama orangnya itu. Ngoten nggih, Bu. Iya. Untuk yang ketiga, kelompok simpan pinjam, PKK, arisan, PKH dan lain-lain. Mungkin untuk yang nomor 3 ini, kira-kira dalam pandangan Bapak Ibu nih, nopo kelebihannya? Coba monggo Mbak Elmin. Kalau kelebihannya minjam di kelompok PKK itu kalau ada kasnya tuh gampang cairnya Pak. Terus Iya. bunganya juga rendah, jadi ringan di kitanya juga. Oh gitu ya. Ngoten nggih kelebihannya. Untuk kelemahannya di tempat kelompok simpan pinjam mungkin Ibu Lia. Oh kayak arisan nggih Pak. Nggih, Anu kelemahannya. ya Pak, pas kadang butuh uang, Iya. boro-boro pas kate pinjem ku Pak, kasih sing ono ya Pak Dek. Iku ya Ngoten arisan. nggih, Bu, nggih. Nggih, piye terus iku Pak. Nggih, Jadi nggih, susah nggih. juga ya. Nggih. Jadi melihat tempat meminjam ini tadi nggih, yang pertama saudara atau kerabat dekat. Di sini proses cepat dan mudah. Tapi di sini mudah itu belum tentu mau meminjamkan kan ngoten. Jadi mungkin kelebihan ya kekurangan juga. Terus perlu jaminan tidak, ada batas maksimal pinjaman iya, bunga rendah, pengembalian tinggi, rendah atau tidak berbunga mungkin karena ya saudara sendiri ya. Jadi kita bisa meminjam enak gitu. Periode cara pengembalian bisa disesuaikan, yaitu tadi mungkin karena saudara ngerembuknya jadi gampang. Untuk yang kedua itu yang rentenir atau termasuk bank keliling, proses cepat dan mudah. Mudah, perlu jaminan atau tidak
Tidak, biasanya ya ada jaminan, cuman kan paling fotokopi KTP gitu aja kan dalam kenyataannya sehari-hari. Ada batas maksimal pinjaman? Tidak, tapi ya mungkin kalau kayak rentenir bank keliling ini sebenarnya ada, biasanya nggak ngelebihi dari 10 juta, biasanya modal-modal kecil yang seperti ini. Bunga total pengembalian tinggi, wah tinggi sekali. Terus untuk periode cara pengembalian bisa disesuaikan tidak, karena ya meskipun bank detail atau bank keliling itu kan ada tempoan kan yang kita tahu, biasanya ada harian, mingguan, bulanan dan sebagainya. Untuk yang ketiga, kelompok simpan pinjam PKK, arisan dan lain-lain. Prosesnya mudah selama uang tersedia, ini yang seperti disampaikan Mbak Lia tadi. Kalau pas ada uangnya, kalau tidak ada gimana? Kan ngoten Mbak nggih. Terus pengembalian bunga cenderung rendah. Mungkin ini biasanya kan akibat kesepakatan dari anggota PKK itu sendiri. Terus periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan, bisa disesuaikan. Ya itu tadi kesepakatan bersama kan biasanya kalau untuk kelompok-kelompok seperti ini. Untuk yang keempat ini koperasi simpan pinjam, proses biasanya cenderung rumit, mengisi formulir dan lain-lain. Perlu jaminan? Perlu. Ada batas maksimal? Iya. Bunga atau total pengembalian tinggi? Kalau koperasi mungkin cenderung rendah masih ya. Periode cara pengembalian bisa disesuaikan? Tidak, ya kan, karena koperasi punya ketentuan-ketentuan khusus. Jadi kalau untuk koperasi ini ya mungkin cenderung rumit, karena ada biasanya untuk koperasi itu kan ada analisis peminjam biasanya. Untuk yang kelima ini tadi bank pasar. Prosesnya gimana? Cepat apa mudah? Di sini rumit, mengisi formulir, melampirkan dokumen ya seperti kayak koperasi tadi ya. Perlu jaminan? Perlu. Umumnya tanah, rumah, BPKB kendaraan bermotor. Ada batas maksimal pinjaman? Ya, tergantung nilai jaminan yang diberikan. Bunga total pengembalian tinggi. Periode cara pengembalian bisa disesuaikan? Tidak, harus sesuai ketentuan. Jadi kalau bank pasar ini prosesnya rumit, jaminan perlu, ada batas maksimal ya, bunga total tinggi ya, seperti kayak operasi tadi ya. Bank pasar ini ya biasanya meminjamkan modal-modal di tempat-tempat pasar itu enggak sembarangan juga, karena perlu melampirkan formulir-formulirnya harus jelas seperti yang kita bahas di koperasi tadi. Dari setiap lembaga ini tadi kan sudah kita pelajari bersama nggih Bu Bapak. Setiap lembaga peminjam itu kan memiliki kelebihan atau kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi nanti waktu kita itu akan memilih di mana tempat kita meminjam seperti yang ini tadi, kita harus membandingkan sesuai kebutuhan kita. Kalau cuman mau untuk kebutuhan kecil ya di arisan, di PKK bisa. Kalau mungkin untuk modal-modal usaha produktif, kita ke bank juga bisa. Jadi kesimpulan diskusi yang saat ini kita lakukan, Bapak Ibu harus benar-benar memilah benar supaya perekonomian kita ya nggak sampai kayak kemarin-kemarin sebelum kita belajar FJS ini. Biar nggak sepaneng, aplaus dulu dong lah.